Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Herianti dari SMK Negeri 4 Kota Serang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Bidang studi fisika kelas 02 LPTK Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan menampilkan video uji kinerja saya dengan materi perubahan bentuk energi. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan sehat walafiat ya. Ya, Bu. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Oke, Eja silakan dipimpin doa. Siap. Belum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Hari ini coba Teja tolong dilaporkan ada yang tidak masuk hari ini. Hadir semua, Bu. Hadir semua. Ya, Bu. Oke, berarti pas ya 23. Kita mulai belajar. Semua perlengkapannya sudah disiapkan, alat tulis, HP-nya nanti untuk belajar sudah disiapkan. Oke, udah ya. Baju sudah rapi semua. Sudah. Oke, meja juga sudah rapi semua ya. Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, Ibu mau mengingatkan kembali pertemuan kita sebelumnya. Kita sudah membahas tentang apa? Energi ya, pengertian energi dan juga bentuk-bentuk energi. Masih ingat nggak bentuk energi itu apa aja? Ada berapa? 3. Coba sebutkan. Ya, energi panas, terus energi ya gerak, Energi apa? Potensial. Apa lagi? Energi kimia. Apa lagi? Cahaya. Oke. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari energi. Menurut kalian ya, bagaimana sebuah lampu itu bisa menyala? Karena ada listrik. Terus PLN apa lagi? Oke. Ya, kemudian ada lagi jawaban yang lain nggak? Nggak ada. Pernah berpikir nggak kalau kok nyalain stop kontak terus nyala gitu ya? Apa yang terjadi di situ gitu ya? Kenapa lampu bisa nyala? Nah, kemudian kira-kira kalau kalian tadi mengatakan dari listrik gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghasilkan energi listrik? Nah, gimana tuh? Kira-kira kepikiran nggak? Energi listrik itu bisa dihasilkan dengan cara seperti apa? Gitu. Ada berbagai macam pembangkit listrik ya. Kayak apa aja misalkan? Udara, Ya, tenaga surya, tenaga air, ya. Pada pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian bisa menganalisis ya perubahan bentuk energi yang terjadi menggunakan nanti simulasi PET Colorado gitu ya. Kemudian kalian juga bisa menelaah gitu ya pada proses perubahan energi itu berlaku hukum kekekalan energi apa tidak gitu ya. Nah, nantinya dari simulasi yang kalian lakukan, kemudian dari video yang akan kalian saksikan nanti, kalian bisa mengidentifikasi gitu ya
masalah-masalah yang terkait dengan energi, kemudian bisa merencanakan solusi ya terkait dengan kelangkaan energi fosil gitu ya, kelangkaan energi fosil. Nah, kemudian nanti apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah kalian nanti Ibu harapkan bisa berdiskusi gitu ya dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti setelah diskusi kalian bisa mempresentasikan ya, presentasi. Kemudian ya yang Ibu lihat nanti adalah keaktifan kalian ya dalam diskusi maupun nanti dalam tanya jawab saat presentasi kayak gitu ya. Yang Ibu lihat nanti adalah keaktifan kalian ya dalam diskusi maupun nanti dalam tanya jawab saat presentasi kayak gitu ya. Bisa dipahami ya? Mengenai apa yang akan kita lakukan hari ini gitu ya, dan mengenai penilaian yang akan Ibu lakukan. Nanti di akhir juga ada penilaian berupa tes formatif ya untuk menguji pemahaman kalian. Masa jalan-jalan atau nonton film, listrik kendaraan sampai proses manufaktur kita itu masih tergantung banget sama yang namanya energi fosil. Tapi mungkin kita semua juga udah tahu kalau energi fosil itu nggak baik buat lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa jadinya kalau semua energi fosil ini kita musnahin aja gitu? Apakah kita bisa berhentiin tiba-tiba gitu aja? Saya tentu saja enggak, karena banyak aspek-aspek di kehidupan kita akan langsung terganggu. Korban pertama adalah listrik. Ya, dari TV, komputer, bahkan sampai sinyal HP kita bakal mati karena lebih dari 80% listrik di dunia itu ternyata dihasilkan dari bahan bakar fosil. Jadi, Oke, sampai sini ya. Apa yang kalian simak? Apa yang diceritakan dalam video barusan tadi? Ayo, mengenai apa? Energi fosil sih. Ya, banyaknya aktivitas kita kenapa? Sangat tergantung pada sangat tergantung pada energi fosil. Seluruh aktivitas kita ya, mulai kalian berangkat sekolah atau sebelum berangkat gitu ya, bikin sarapan dulu, telur ceplok. Gasnya pakai apa itu? LPG ya. Nah, berasal dari energi fosil ya. Berangkat ke sekolah, naik motor, isi bensin dulu. Bahan bakarnya juga berasal dari energi fosil. Nonton TV di rumah, kalau listriknya juga sumbernya berasal dari energi fosil, berarti hampir semua kehidupan kita, aktivitas sehari-hari kita sangat tergantung pada Energi fosil. Nah, lanjut ya nontonnya. Ya Bu. ini kita nggak bakal bisa ngecas HP. Dan setelah itu mobil-mobil pun nggak bisa ngisi bensin karena pom bensinnya kosong. Bukan berarti mobil listrik bakal baik-baik aja, karena selama listrik yang berasal dari energi fosil dan baterainya pun tetap nggak akan bisa di-charge. Dan tentu saja itu cuma sebagian kecil aja. Masih banyak banget efek domino yang bisa kejadian kalau kita secara tiba-tiba berhenti pakai bahan bakar fosil. Oke, ternyata masalah ini nggak kayak Instagram mantan yang kalau kita unfollow kayaknya masalahnya udah langsung kelar. Tapi akankah alam bakal kembali ke kondisi semula? Itu sebelum ada revolusi industri. Oke, simak. Jawaban simpelnya enggak juga, karena temperatur bumi bakal tetap naik terus. Itu kejadian karena air laut yang udah terlanjur panas. Oke. Ibaratnya ini adalah kayak air mendidih yang bakal terus manasin udara di sekitarnya walaupun kompornya udah dimatiin. Dan sekarang fakta mengejutkannya, bumi udah lebih panas hampir 1 derajat semenjak revolusi industri. Ya, walaupun gak kelihatan banyak, coba bayangin tubuh kita. Kalau suhu tubuh kalian naik 1 derajat aja, kita udah demam. Naik 2 derajat, kita udah masuk rumah sakit. Apalagi kalau makin panas. Nah, Selain itu pun, kalau kita berhenti, karbon yang kita lepas ke atmosfer bakal tetap nyemarin lingkungan.
Bahkan sebuah penelitian juga bilang bahwa pencemaran kita bakal bertahan lebih dari 100.000 tahun. Sungguh sangat menyeramkan. Walaupun begitu bukan berarti kita mau putus asa. Kalau kita dingin aja, kalian. Oke. Apa yang kalian simak tadi dari penggunaan energi fosil yang terus-menerus? Pencemaran. Oke, pencemaran, ya. Pencemaran, polusi, terus kondisi bumi jadi bagaimana? Panas, ya, pemanasan secara global kayak gitu. Nah, itu adalah efek dari penggunaan energi fosil yang berlebihan, yang terus menerus kayak gitu, dan nggak bisa kita hindari gitu ya. Nah, jadi kalau tadi diilustrasikan apa namanya, suhu tubuh kita normalnya misalkan 36 sampai 37 derajat, naik 1 derajat aja kita udah panas gitu ya, merasa demam kayak gitu. Demikian juga dengan kondisi suhu bumi. Oke. Kalian bisa mendiskusikan ya mengenai permasalahan yang ditampilkan tadi gitu ya pada video. Ibu bagi kalian ke dalam kelompok ya untuk diskusi. Kelompoknya sesuai dengan yang sudah kita bentuk sebelumnya aja ya. Boleh duduknya sesuai kelompok masing-masing. Kelompok 1 berarti Ahmad Fauzan, Dwi, Muhammad Teja, Nur Sana. Kelompok 1 boleh di sini ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di sini. Yuk, moving. Ya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, bahan materi juga ya. Oke. Nah, udah semua ya. Nah, bisa dilihat-lihat dulu bahan materi dan LKPD-nya. Apa aja yang kalian lakukan? Di sini ada 3 kegiatan. Ya, kegiatan yang pertama, desain sistem aliran dan perubahan bentuk energi. Nah, perintahnya sudah ada di situ, poin-poin yang harus kalian lakukan, ya. Kemudian kegiatan yang kedua mengenai perubahan energi pada panel surya. Kegiatan ketiga apa? Coba dilihat LKPD-nya. Perubahan energi pada lampu. Prosedurnya juga sudah disebutkan ya, poin-poinnya 1, 2, 3 sampai 5. Oke, halaman selanjutnya dibuka dulu tabel hasil pengamatan. Nah, nanti dari kegiatan 1, kegiatan 2 dan kegiatan 3 kalian catat ya hasil pengamatan kalian ya. Di tabel yang pertama untuk kegiatan pertama ya. Tabel yang kedua untuk kegiatan kedua. Tabel yang ketiga untuk kegiatan ketiga. Oke, bisa dipahami? Nah, oke. Lembar selanjutnya, nah, kalian menyimpulkan dari apa yang kalian amati, lakukan ya menggunakan simulasi. Nah, ini ya yang akan kita lakukan. Setelah kalian nanti klik link yang udah ibu bagikan ya, nanti akan muncul seperti ini tadi gambar. Ini gambarnya seperti ini yang akan muncul ya. Apa yang akan kalian lakukan dengan ini? Jadi simulasi PET ini adalah semacam simulasi atau lab virtual ya yang dikembangkan oleh University of Colorado ya. Jadi tidak hanya dalam mata pelajaran kita gitu ya, IPAS atau fisika, tapi juga dalam mata pelajaran biologi, kimia, matematika gitu ya. Kalian bisa menggunakan simulasi di sana banyak.
Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai bentuk dan perubahan energi. Nah, di sini ada mengenai simbol energi, tulisan simbol energi ya. Nanti kalian bisa klik checklist seperti itu. Maka akan muncul bentuk-bentuk energi yang ada di sana ya. Ada energi mekanik, ya kan? Ya. Kemudian elektrik, panas, cahaya, dan Kimia. Nah, kemudian nanti kalian silakan desain ya sesuai dengan perintah yang ada di LKPD, dimintanya seperti apa, dan kalian nanti amati proses perubahan energi yang terjadi di sana. Gambar. Yang pengguna. Coba dilihat yang pengguna. Oke, nah jadi itu apa aja? Ya, nah iya gini. Nah ini diklik, coba klik sistem. Oke, coba di landscape orientasinya biar ngelihatnya maksimal. Orientasinya, gini tuh landscape. Otomatis nggak? Dibaca sini ya. Oke. Nah ya, yang pertama berarti kalau sepeda itu yang ibu contohkan tadi ya. Kemudian kalian setting sumber energinya jadi keran. Pertama, sesuai yang diminta di tabel. Tabel pengamatan. Terus bisa nggak tuh kira-kira kalau pakai panel surya? Ini ya, kalau mau dicoba. Coba. Energinya. Nah, energinya apa? Energinya air. Air ke panel surya cocok nggak? Enggak begitu. Ya, coba diganti apanya dong kalau kayak gitu? Ganti ininya bukan Oke. Ininya. Oh iya itu cocok. Tapi yang diminta apa dulu? Ini dulu kan? Oke. Terus ininya berarti ganti dengan apa? Nah terus, udah nyampe mana sekarang berarti? Ini udah belum yang pertama? Udah. Oke, berarti sekarang yang Kedua. Adanya sama kan? Sama. Ini ya. Sudah bisa? Terus kita coba ya. Oke. Nah, simak dulu aja coba di sini tuh. Udah bisa. Nah, ya, di orientasinya dirubah coba. Landscape biar enak lihatnya. Gini. Mana? Coba. Iya, orientasinya. Buat landscape aja biar agak gede gambar yang muncul. Perubahan energi yang terjadi pada panel surya. Mana panel surya? Gambar panel surya. Ini Bu. Oke, berarti sumber energinya apa kira-kira digambar tuh? Matahari. Ganti. Sudah ketemu? Ini Bu. Nah, kegiatan yang pertama udah semua belum? Udah. Ada tulisan tidak ada ya. Ya. Kemudian banyak. Berarti yang kalian atur, yang kalian lihat di situ adalah bagaimana pengaruh awan ya. Iya, Bu. Coba dibuat simulasinya. Yang tidak adanya, Bu. Ya, pertama amati dulu proses yang terjadi ketika tidak ada awan. Ya. Ya Bu. Terus bagaimana proses yang terjadi ketika awannya banyak? Nah, iya. Dijawab, Bu. Ya, coba dilihat HP-nya. Tadi kurang, kalau banyak awan. Gimana coba kalau banyak awan? Kalau banyak awan, energi cahaya dari matahari tidak mampu diserap oleh panel surya karena terhalang awan. Oke. Iya. Terhalang awan. Iya, jadi cuma sedikit doang yang masuk. Susah. Oh iya. Ya, ada perbedaan Ya, ada enggak? perbedaannya. Iya, ada perbedaan enggak? Energinya sama. Gimana?
Ada sesuatu? Sudah? Kelompok 1 udah. Oke, kita masuk presentasi aja ya. Iya, Bu. Nah, kelompok mana yang sudah siap presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Oke, boleh kelompok 4 dulu atuh. Ya. Oke, kelompok yang lain disimak ya. Sudah semua ya? Sudah membuat kesimpulan? Sudah. Oke. Sekarang kita saksikan dulu presentasi dari kelompok 4. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sumber energi matahari, mengubah panel surya, pengguna air dalam bejana, perubahan energi yang terjadi, energi cahaya, energi elektrik, energi panas. Kesimpulannya, menurut pendapat kelompok kami, hukum kekekalan energi berlaku pada proses perubahan energi yang kami amati pada saat pengamatan menggunakan simulasi PET. Energi perubahan dari energi bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Contohnya ketika kami menggunakan sumber energi berupa keran air dengan pengubah turbin dan penggunaan air dalam bejana, maka terjadi proses perubahan energi dan energi mekanik berubah menjadi energi listrik. Lalu kemudian berubah menjadi energi panas yang dapat memanaskan air dalam bejana. Hal ini membuktikan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Cukup. Kalau kita lagi ngecas HP, selesai ngecas HP, kan HP-nya doang yang dicabut itu, apakah energi listriknya masih mengalir atau tidak? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 4 ya. Nah, ya beri aplaus dulu untuk kelompok 4 ya. Kesimpulannya adalah, menurut pendapat kami, memang kita masih sangat bergantung pada energi fosil sebagai sumber energi dalam kegiatan kita sehari-hari. Untuk mengurangi terbatasnya energi fosil, maka kita dapat merencanakan hal-hal seperti berikut ini. Kita bisa memulai dari diri sendiri dengan melakukan tindakan hemat energi seperti matikan lampu jika tidak dipakai, matikan TV jika selesai menonton, mencabut charger jika selesai charger HP, atau sikap hemat energi lainnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, kita juga bisa menghemat pengguna energi fosil sebagai bahan bakar motor, misalnya dengan berjalan kaki jika kita ke tempat yang dekat seperti ke warung atau ke toko-toko terdekat. Oke, sudah bisa menggunakan simulasi PET. Proses perubahan energi yang terjadi tadi sudah diamati, mulai dari menggunakan energi potensial air, ya. Kemudian menggunakan apalagi sumber energi yang lain di situ. Matahari, kemudian uap ya, yang bersumber dari kettle tadi ya. Kettle uap itu menghasilkan uap ya. Nah, oke. Sudah diamati perubahan energi yang terjadi. Itu untuk tabel yang pertama. Ketika menggunakan pengubah turbin, oke. Penggunanya air dalam bejana, energi mekanik atau yang terjadi itu berarti proses perubahan energi mekanik ya, yang berupa energi potensial air berubah menjadi listrik dan bisa memanaskan air dalam bejana. Oke, masing-masing kelompok berbeda. Nah, kemudian mengenai tadi panel surya dengan sumber energi matahari. Nah, di situ kan ada kondisi berawan dan tidak berawan. Nah, bagaimana itu perubahan energi yang terjadi?
Energi cahaya bisa terserap maksimal berarti ya? Ketika kondisi tidak ada awannya, bisa terserap maksimal oleh panel surya sehingga bisa digunakan gitu ya energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Kemudian di tabel yang ketiga, nah di situ kan ada dua jenis lampu yang berbeda ya. Lampu apa aja? Pijar sama LED. Nah menurut kalian lebih hemat yang mana ketika kita menggunakan lampu pijar atau LED? Oke, LED ya yang sering. Kenapa LED lebih hemat energi daripada lampu pijar ya, Nur? Energi listrik yang dibuang menjadi panas Lebih sedikit ya. Ketika kita menggunakan lampu LED, jumlah energi listrik yang diubah menjadi panasnya lebih sedikit. Sekarang kan sudah jarang banget ya lampu bohlam itu ya. Lampu pijar itu semua pakai lampu LED. Oke, sepakat ya. Oke, kira-kira tadi Ibu sudah memperhatikan dari presentasi kalian, rencana kalian berarti ke depannya tadi ada yang bilang jalan kaki ya. Kalau ke minimarket terdekat nggak usah bawa. Biasanya gimana? Biasanya bawa motor nggak? Nah, motor yang kita pakai itu bisa menghasilkan emisi pencemaran udara, karbon dioksida ya. Terus langkah untuk selanjutnya selain jalan kaki apa? Tadi kelompok 4, naik sepeda boleh. Terus kalau ngecas HP gimana? Yang dicabut chargernya apa HP-nya? Chargernya. Oke, itu dari kelompok 4 ya. Kelompok 3. Oke ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hemat energi, bisa menghambat apa? Pencemaran udara. Sudah? Oke. Dibaca ya, dibaca. Sulit. Ya boleh, kalau pertanyaannya agak sulit boleh sambil ya, atau lihat-lihat bahan materinya yang tadi Ibu kasih, boleh ya. Fikri, rencana kamu dalam rangka menghemat energi listrik mana Fikri? Ya Fikri, Teja harus lebih hemat listrik. Fikri, rencananya untuk menghemat listrik itu ngapain aja? Lari. Oh gitu. Kalau tidur lampunya dinyalain nggak? Ya. Oke. Jadi selepas dari belajar mengenai proses perubahan energi gitu ya, kalian harus sudah bisa tuh mendefinisikan apa yang terjadi ketika lampu itu menyala, proses perubahan energinya tuh seperti apa gitu ya. Kemudian Ibu harapkan juga kalian bisa mengaplikasikan sikap hemat apa? Hemat energi. Oke, sepakat ya hemat energi? Ya, tutup dengan doa. Berdoa dulu, silakan Teja. Sudah belajar melanjutkan Anda. Alhamdulillah.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh. Belum pulang sore, boleh istirahat. Ya, terima kasih semuanya ya.